Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara bisa terdengar dengan baik ya. Oke, kita akan mulai kuliahnya ya. Kemarin pekan lalu kita sudah bicarakan tentang apa tahu pekan lalu itu penyimpanan ya, penyimpanan sampai saya sendiri lupa. Udah kita bicarakan tentang penyimpanan, sekarang kita akan bicarakan tentang bagaimana mengontrol hama atau pest control yang ada di dalam pabrik pakan atau biasa di pergudangan, di dalam gudang. Ya. Hari ini ini karena materi banyak ya, pest control cukup banyak, 2 pertemuan. Jadi pekan ini, hari ini sama pekan depan akan kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan bicarakan tentang apa saja yang ada yang biasa mengganggu dalam gudang. Teman-teman pasti sudah bisa nebak dari gambarnya. Yang biasa terpikirkan tikus sama serangga. Serangga nomor 1, tikus nomor 2. Tapi seringkali dilupakan adalah unggas, ya, burung. Ya. Juga kehilangan bahan pakan seperti yang kita sebutkan pekan lalu, salah satu juga oleh faktor manusia juga bisa. Ya, pegawainya rutin ngambil satu plastik sehari. Kemarin pekan lalu udah kita hitung-hitung ya, kira-kira bisa hampir sampai 3 ton itu dalam setahun oleh satu orang saja. Tapi kita tidak bicarakan yang faktor humannya di sini, tapi kita akan bicarakan faktor dari pestnya, terutama rodensia, insekta, dan juga unggas, ya, burung. Oke, hari ini kita akan bicarakan jenis-jenisnya. Pekan depan bagaimana kita mengatasi atau mengurangi resiko terjadinya investasi dari hama-hama ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh pest atau hama yang sering kali menyerang di dalam gudang pakan. Sudah seperti yang Anda ketahui, biasanya yang pasti jelas ada insekta, serangga, ya, mulai dari kutu, lalat, ya. Jadi jangan dikira lalat tidak bisa mengganggu, lalat bisa mengganggu. Masalah bukan lalatnya, tapi apa yang dibawa lalat, ya kan. Kemudian cockroach, kecoa, kemudian juga tungau, ya, mites, tungau. Kemudian yang sering kali kita abaikan itu adalah burung. Ya, burung itu kelihatan sedikit, tapi tidak hanya burung ini yang memakan bahan pakan, tapi juga dia membawa apa? Ya, saya dulu pernah bekerja di pabrik di poultry ya, di layer. Itu sekali kemasukan burung, dan burung itu kalau masuk kan tidak seekor. Burung-burung seperti burung emprit itu, burung gereja itu kalau masuk kan rombongan. Minimal ada 10 ekor itu. Burung itu masuk, kita usir, hanya berapa menit aja di dalam, ternyata dia membawa mites itu, tungau. Kalau orang Jawa bilang itu yang di ayam itu, yang kalau nggak kelihatan tapi jalan merambat di tangan itu kerasa, ya, kutunya halus sekali itu, kutu ayam itu. Seminggu kemudian, wah, ayamnya semua kena, kita harus ngobati ayamnya. Kemudian yang ketiga adalah yang sering kali kelihatan secara fisik, itu adalah hewan pengerat, tikus terutama, ya. Di sini dalam bahasa Inggris ada 2 macam, rats and mice. Rats itu tikus yang besar, mice itu tikus yang kecil atau tikus rumah. Kalau di Indonesia ya semuanya tikus gitu, bahasanya tikus. Kenapa ini perlu kita pelajari dan kita ketahui? Karena kerusakan atau kehilangan secara ekonomi dari sisi uangnya akibat dari hama itu cukup besar. Ya, cukup besar. Bisa sampai 10% karena invertebrata. Jadi udah serangga, kemudian tungau itu bisa sampai 10%. Bahkan kalau hewan-hewan yang seperti tikus dan burung itu bisa sampai 50% kehilangannya. Luar biasa. Jadi 50% itu jangan dibayangkan yang mereka makan saja. Mereka masalahnya tikus, burung, dan juga insekta itu di dalam bahan pakan ataupun di pakan. Jadi mereka tidak hanya memakan, tapi mereka di situ tinggal, di situ membuang kotoran. Urinasinya itu kalau tikus itu kan luar biasa itu baunya, ya, dan itu sampai kemana-mana. Pakan yang sudah terkontaminasi oleh urin maupun kotoran dari hewan-hewan ini tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu sehingga angkanya bisa sampai besar sampai 50%. Ya. Nah, kalau sudah terkontaminasi oleh mereka, biasanya pasti konsumsinya bahan pakan itu akan turun, ya. Ternak udah nggak mau lagi, baunya sudah nggak enak. Kualitasnya jelas menurun, ya, baik secara nutrien maupun secara kuantitasnya juga akan menurun.
Kemudian dari sisi kebersihan ya, itu kan tidak sanitize ya, tidak aman lah dari segi tidak hygiene. Sehingga kita harus membersihkan lagi lokasi yang terkontaminasi, mereka harus dibersihkan. Itu duit ya. Kemudian treatment bahan pakan kalau masih mau kita selamatkan butuh treatment tertentu, itu cost juga. Dan juga bisa saja pakan jadi keluar dari pabrik kita bagus, di jalan rusak karena pojokannya di krikiti tikus ya, pojokan karung itu dimakan tikus, pakan kan keluar ya, jatuh. Itu klien tidak mau nerima, wong dia satu sak itu isi 40 kilo, datangnya cuma tinggal 45 atau bahkan 35 atau bahkan 30 kilo. Itu mereka pasti akan nolak, rugi kan? Ya, satu karung kali kan berapa karung kita nggak tahu. Dan jelas kalau untuk ekspor yang dengan standar yang kualitas yang terjamin, yang betul-betul ketat, ini pasti nggak akan lolos ya, karena ditakutkan adalah salmonella dan segala macam mikroba yang lainnya atau bakteri-bakteri yang lain. Nah, kenapa kalau insekta itu mengganggu ya, karena dia makan dan beranak pinak di dalam bahan pakan, biji-bijian yang kita simpan. Bahkan dalam biji-bijian yang sudah kita giling, itu mereka lebih suka lagi karena mengurangi kerjaan mereka untuk memecahkan, dia tinggal di situ. Dan juga termasuk di bahan pakan. Jadi prinsipnya mereka tuh makan, beranak pinak, hidup di situ. Itu yang kita nggak inginkan. Nah, ini adalah gambaran apa yang terjadi jika ada investasi serangga pada biji-bijian sehingga masuk ke bijian produk ya. Jadi kalau kita melihat satu kasus, wah itu kan cuma serangga, cuma di makanan ternak, cuma dipakan, tidak apa-apa. Itu kalau Anda berpikir hanya sampai ke ternak. Tapi kan Anda harus berpikir bahwa dari farm ya, begitu terkontaminasi, bahkan terkontaminasi di lapangan ya, di field ya. Seperti ini misalnya bijian sudah terkontaminasi di lapangan. Dia akan membawa benihnya, benih serangganya, apakah dia telurnya ataupun serangga yang kecil atau pupa atau larva dalamnya. Atau di dalam prosesnya produksinya dia masih hidup, sampai dia dalam farmnya itu masih hidup, dia akan bisa menetas ini beranak pinak menjadi banyak ya. Di produk kita bisa saja itu terjadi, dia tertransfer ke produk-produk kita ya kan, masuk ke processing plant, kemudian ke penjualan, ke bahan pangan dan seterusnya sampai ke konsumen. Ini yang kita khawatirkan kalau sampai ke manusia. Terutama kalau kita bicara lingkaran besar ini tidak dibicara masalah kerusakan kuantitas dan kualitas saja, tapi juga masalah higienitas ya, masalah kesehatan manusianya. Kalau nanti makanannya terkontaminasi dengan salmonella misalnya, ya pasti akan berefek ke konsumen. Pasti dilacak mundur, ini dari mana bahan pakannya? Oh, bahan pangannya dari ini, dari peternakan ini, pertanian ini, dan akhirnya akan kembali lagi ke kita sebagai produsen. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh serangga yang seringkali menginvestasi bahan-bahan pakan yang kita simpan. Mungkin 1-2 di antaranya sudah cukup dikenal ya. Rice weevil ini di dalam beras ya. Anda kalau punya beras kadang keluar kutunya ya, tapi nggak pernah perhatikan betul toh. Coba dilihat kutunya itu bentuknya seperti ini. Ada kayak hidungnya panjang gitu ya. Itu kutu beras ya. Tidak usah khawatir dia nempel di rambut kemudian jadi kutu rambut. Nggak, itu beda kutu rambut dengan kutu beras. Kamu kasih satu cangkir aja ke kepalamu nggak akan hidup dia, karena dia makannya beda, bukan makan darah dia. Ya, kemudian ada kalau di gandum itu ada laser grain borer. Dia kenapa borer? Karena dia membuat lubang. Nah, seperti ini. Ya, saya tunjuk dengan panah. Ini ada lubangnya. Nah, repotnya itu mereka kalau membuat lubang untuk tinggal, itu mereka buat lubang, beberapa serangga itu bisa membuat lubang dan kemudian menutup bagian belakangnya. Dengan kotorannya dia tutup dengan ekskretanya. Sehingga ini relatif rapat. Kalau saya katakan anaerob tidak sih. Dia tetap bisa keluar masuk. Sehingga teknik-teknik penghilangan pengurangan serangga dengan cara misalnya fogging itu gak akan berfungsi ya. Kita akan bicarakan pekan depan ya. Spraying, fogging, dan juga fumigasi, itu 3 hal yang kita biasa lakukan untuk mengurangi serangga, tetapi tahapannya berbeda, yang disasar berbeda. Anda harus bisa bedakan.
Jangan sampai lagi nanti ada yang mengatakan, bagaimana cara mengurangi serangga? Fumigasi, Pak. Tidak harus selalu fumigasi. Fumigasi itu pilihan paling akhir. Ya, itu salah satu step dari penanganan pest control untuk serangga. Pekan depan kita bicarakan. Kita lanjut sini dulu aja. Ini ada moth atau ngengat ya. Cirinya ngengat itu adalah dia punya sayap dua yang posisinya mendatar, membentuk, kalau dilihat seperti bentuk hati gitu. Itu cirinya mengengat. Ya, beda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu sayapnya nempel di belakang. Oke. Kemudian ini juga ada bentuk-bentuknya dari mulai larva, jadi dari larva menjadi pupa sampai menjadi dewasa. Ada red flower beetle dengan bentuk-bentuk dari telurnya sampai dewasa dan seterusnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di bawah ini. Temperatur dan humidity yang nyaman untuk mereka tinggal. Itu tropik banget. Ya. Optimum 28 sampai 32 tropik gitu. Humidity dia tidak suka terlalu tinggi. Nah, ini salah satu keuntungan kita. Kita humidity sekitar 80-85%. Dia sangat suka pada 10-65%. Jadi agak-agak kering dia malah suka. Kalau terlalu basah dia nggak suka. Karena kenapa? Karena kalau humidity terlalu tinggi dengan temperatur yang cukup tinggi, itu dalam bahan pakan relatif terlalu panas bagi mereka. Nah, mereka tidak begitu suka. Nah, kemudian ini juga ya tergantung jenisnya, tapi pada umumnya mereka butuh 30-40 hari untuk berkembang dari telur sampai dewasa. Ya, nanti ada nanti di belakang grafiknya bagaimana pertumbuhannya mereka luar biasa sampai tidak bisa kita bayangkan kadang-kadang. Nah, ini ada orang iseng nih, penelitian nyoba penelitian. Jadi dia memasukkan 100 laser grain borer yang tadi yang di depan tadi, yang ini. Nah, ini dia masukkan ini ke dalam gandum yang dikasih dalam kontainer tertutup. Dia masukkan 100 ekor. Ya. Kemudian dibiarkan 7 hari di situ. Setelah 7 hari itu diambil semua. Ya, dikumpulkan lagi 100 ekor, diambil lagi semua, dipastikan tidak ada seekor pun yang tertinggal setelah 7 hari. Nah, ini dia membuktikan bahwa kalau sudah terinvestasi oleh serangga, meskipun serangganya itu sudah hilang, telurnya belum, pupa larvanya mungkin masih ada di situ. Dan itu hampir tidak terlihat. Kenapa? Karena pupa dan larva dan telurnya itu ditaruh di dalam bijian. Bijian itu dilubangi, dia masukin situ. Nah, ini penelitian ini menunjukkan seperti itu. Pada hari ke-0 Anda bisa melihat setelah 7 hari ya. Oke lah, masih biji bentuknya masih bagus. Ya, gandumnya. Begitu hampir 1 bulan sudah mulai kelihatan berarti udah menetas ini. Ini sudah menetas. Tadi ingat berapa hari dia? Dia akan dari dewasa, telur menjadi dewasa sekitar 30-40 hari. Ini ada yang sudah menetas berarti. Atau mungkin dia sudah menetas dalam bentuk pupa atau larva di dalam bijian itu nggak kelihatan, sehingga kurang dari 30 hari, baru 28 hari sudah mulai dia merusak gandumnya. Begitu mendekati 2 bulan, lebih parah lagi. Ini hampir 3 bulan dan seterusnya sampai 128 hari, boleh dikatakan hampir tidak ada sisanya sama sekali. Nah, ini menunjukkan luar biasa kerusakannya. Ini satu toples kecil, setengah toples. Bayangkan ini yang terjadi pada pakan yang Anda tumbuk, katakanlah Anda punya 10 ton pakan, Anda taruh di gudang. Ya. Kurang dari 2 bulan sudah separuhnya lebih tidak bisa dimakan. Ini tidak bisa digunakan. Ini mungkin ada 60%, hampir 70% ini nggak bisa digunakan nih. Ya. Parah, kalau ini yang seperti ini udah jelas dicek yang 76 hari. Kok bisa begitu? Ya karena Anda bisa melihat ini, dia kurva pertumbuhannya luar biasa. Jadi di aksis X ini adalah hari ke-0 sampai 150 hari. Yang aksis Y ini adalah jumlah serangga. Anda bisa melihat pertumbuhannya dia seperti ini. Kurva lurus dalam 10 hari, ya dari hari ke-0 dia hanya 1 ekor. Katakanlah 1 ekor, dia akan menjadi berapa nih? 8 atau berapa? 20 hari sudah sekian dan seterusnya. Ya. Begitu 1 bulan dia sudah hampir mencapai 100 ekor. 2 bulan sudah hampir 1000. Ya. 3 bulan sudah melebihi 10.000 dan seterusnya. Jadi kurva pertumbuhannya itu luar biasa.
Nah, sehingga memang nggak bisa kita sepelekan. Nah, kenapa dia bisa tumbuh? Kenapa dia bisa muncul? Padahal kadang-kadang tempat-tempat yang kita pakai feed mill kita sudah kita anggap bersih. Nah, sayangnya semester ini kita tidak bisa ke lapangan bersama-sama ya. Biasa fabrikasi pakan itu ada acara ke lapangan bersama-sama dengan adik-adik S1 yang mengambil manajemen industri pakan. Ya, kita melihat ke lapangan bersama-sama. Biasa Anda akan saya melihat di mana ada titik-titik seperti ini. Titik-titik seperti ini adalah yang ditunjukkan seperti di 3 gambar ini. Ada beberapa contoh. Ini adalah Anda bisa lihat sini di bawah pipa-pipa yang menyalurkan bahan pakan ini. Jadi ini pipa ini menyalurkan bahan pakan, ini bisa disedot ke atas, bisa dengan menggunakan ulir ke atas, ya apapun caranya. Tapi biasa di bagian atas kadang ada sedikit bocor, keluar debunya, sedikit, lama-lama menjadi banyak. Ini harus selalu dibersihkan setiap hari. Apalagi seperti ini ya. Ini bagian pengeluaran itu nggak keruan begini, sampai numpuk di belakang, ya. Atau begini sampai dia menjadi putih. Ini jelas sudah ada serangganya, bahkan ada sawang laba-labanya di atas. Ini hal-hal seperti ini yang akan menjadi tempat tinggalnya bagi hama, bagi serangga. Dan ini akan mengkontaminasi pakan yang kita buat atau bahan pakan yang kita simpan. Nah, selain dia menurunkan kualitas dari bahan pakan yang kita simpan ataupun pakan jadi yang kita produksi, mereka juga bisa menyebabkan sebagai patogen, menyebarkan penyakit. Nah, menyebarkan penyakit lah. Ya, cara di food industry itu kan ya akhirnya semua produk peternakan kan akhirnya masuk ke mulut kita. Ya, jadi food dari feed, dari animal menjadi animal product, dari animal product menjadi food dari pakan kita. Ya. Nah, ini dia serangga itu bisa tinggal di dalam bijian yang mentah, raw material, raw grain, bahan pakan, ataupun di dalam pakan yang sudah diproses, ya, dalam bentuk pakan maupun dalam bentuk tepung, ya. Ini yang menyebabkan dia sangat survivalnya dari serangga itu tinggi sekali. Nah, mereka masalahnya bisa membawa salmonella, Escherichia coli, Streptococcus, Enterococcus, dan seterusnya. Nah, ini kalau udah kena ke manusia ya repot. Ya, ini ada beberapa data yang saya tunjukkan sepintas saja. Fokus di yang kuning-kuning. Ya. Jadi ini adalah catatan ya, hasil penelitian. Saya lupa memasukkan publikasinya ini. Besok coba tak tambahin. Jadi di sini dia mencoba melihat dari beberapa feed mill. Ya. Dari beberapa feed mill dia melihat jenis hewan apa saja, jenis serangga apa saja yang ada di dalam bahan pakan itu. Ya, dia menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macam 10 macam serangga. Dari 10 macam serangga itu yang paling banyak persentasenya adalah Confus floor beetle. Saya juga nggak tahu kayak apa bentuknya, tapi intinya ini serangga, ya. Dan red floor beetle, ya, ini mencapai 30-34%. Jadi cukup tinggi. Nah, kemudian dari sini, dari 70 ekor yang ketangkap atau 75 ekor yang ketangkap itu, 39 diantaranya membawa 30 ekor diantaranya membawa positif dari enterococci. Jadi ada enterococcusnya, ya. Dan begitu diisolasi ya angkanya meningkat lagi persentasenya. Artinya di sini ada potensi dia membawa bakteri Enterococcus, ya. Kemudian juga sama, ini dari satu feed mill dia melihat berapa macam jumlah inseknya dan ternyata Enterococcus isolatnya cukup tinggi, prevalensinya sekitar 90%. Jadi hampir semua beetle atau serangga itu, ya, kutu itu membawa Enterococcus. Itu intinya seperti itu, ya. Dalam pakan, nah ini udah dalam pakan ya, bukan dalam bahan pakan lagi. Dalam pakan babi, ya, atau dari feed mill, ya. Ini dari dua hanya sedikit sampelnya, ada 2 farm dan 6 feed mill. Itu prevalensinya 24%, 16%. Jadi sekitar 40% total. Hampir separuhnya, ya.
Artinya yo kalau kita beli secara acak ya kemungkinan 40% lah kita terkontaminasi Enterococcus. Oke. Nah, serangga berikutnya setelah kutu. Coro. Nah, orang Jawa bilang coro atau kecoa. Ada yang pernah dirambati kecoa gitu, kemudian atau dirambati coro, kemudian gatel-gatel tangannya memerah. Nah, itu berarti Anda punya alergi terhadap kelenjar sekresi yang dikeluarkan oleh coro. Dulu waktu saya kecil kalau bangun tidur mata bengkak itu katanya, "Wah, kowe diuyui coro" gitu. Padahal coro atau kecoa itu tidak kencing kan. Dia kan tidak punya kandungan urin, kandungan kemih dia. Dia mengeluarkan ekskreta seperti ayam, campuran antara urin dan fesesnya. Oke. Nah, dan di feses dan di ekskretanya itu bisa mengandung patogen, ya. Kemudian juga ya kalau Anda buka bawah lemari-lemari yang biasanya di pantry di dapur. Nah, di dapur. Nah, Anda akan sering ketemu kecoa dan baunya itu khas banget baunya. Nggak enak lah, ya itulah bau ekskresi yang dia keluarkan. Nah, ini lihat life cycle-nya ya, mulai dari telur kemudian menjadi nimpa sampai dewasa ya. Ini kalau para ahli serangga menyebut incomplete metamorphosis. Kenapa? Karena dia dari telur nymphs langsung dewasa, tidak ada melalui larva, pupa. Ini agak istimewa serangganya ini. Ya. Saya sendiri jangan ditanya kenapa Pak mereka tidak melalui pupa dan larva. Ya memang seperti itu. Dan tahukah teman-teman, kecoa adalah salah satu hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Jadi zaman dinosaurus sudah ada kecoa. Ya. Bahkan di laut pun ada kecoa, kecoa laut juga ada. Ya besar sekali dia. Kecoa, buaya, dan hiu kalau tidak salah. Itu yang hewan-hewan yang dari zaman prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Ya tentu saja dulu ukurannya tidak sekecil ini, lebih besar lagi. Artinya apa? Artinya kecoa itu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan lingkungan. Nah, jutaan tahun nih dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Manusia aja udah mati dulu-dulu ya kan. Dinosaurus yang besarnya segitu mati juga, punah juga gitu. Kecoa yang kecil malah bertahan. Nah, kalau Anda mengira kecoa itu seperti yang di rumah saja, nah ternyata tidak. Ya, kecoa itu macam-macam, bentuknya juga ya unik-unik. Nah, saya juga waktu mau ngabar kuliah ini baru sadar ternyata kecoa yang di Indonesia itu jenisnya adalah American cockroach. Malah dari Amerika, bukan Asian. Ya, bukan Asian atau Oriental. Nah, lihat nih Oriental. Dulu saya kira karena kita di Asia mesti Oriental. Tidak, Oriental seperti ini, nggak punya sayap. Jadi kecoa Oriental, kecoa Asia itu tidak terlalu ngeri dibandingkan kecoa Amerika atau kecoa Indonesia. Kecoa yang paling takut itu kan kecoa yang bisa terbang kan. Terbang melebu rambut nih, mbak-mbak itu. Wah, udah jerit-jerit gitu. Itu hewan paling mengerikan, kecoa terbang. Nah, itu American cockroach. Kalau Oriental cockroach tidak bisa terbang karena nggak punya sayap, ada kecil sekali ya. Ini bagus, ini bisa untuk koleksi ini yang brown banded cockroach sih. Percaya tidak percaya ada orang pelihara kecoa itu untuk koleksi. Oke, telurnya aja udah beda-beda ya. Oriental telurnya gede banget, American sedengan, brown banded sama Jerman kecil ya. Padahal orang Jerman gede-gede, kecoanya cilik sebelah nih. Oke, setelah kecoa, lalat. Nah, lalat gimana? Lalat itu apa yang dia bawa itu yang sering merusak bahan pakan. Lalatnya sendiri juga kalau udah di bahan pakan juga dia bisa mengeluarkan ekskreta. Yang namanya ekskreta baik kecoa, kutu, lalat itu semuanya bentuknya biasanya basah. Ya cenderung lembab lah. Kelembapan itu pasti akan menumbuhkan mikroba, bakteri ya kan. Kemudian bisa menyebabkan tumbuhnya jamur dan itu akhirnya akan merusak bahan pakan. Nah, kalau life cycle-nya lalat dia lengkap, mulai dari telur, jadi larva, jadi pupa, baru jadi lalat. Kalau kecoa tidak, dari telur jadi nimpa berlangsung dewasa. Ya. Ini lalat-lalat yang macam-macam, lalat hijau, kalau di Indonesia nama lalat hijau, ternyata bukan green fly tapi field fly. Dan kemudian ini lalat rumah yang sering kita lihat. Nah, ini yang nggak kelihatan nih, kecil banget ini, ya.
tungau. Tungau itu kecil sekali. Tungau itu lebih kecil dari kutu, ya. Sehingga kadang-kadang kalau seperti tungau yang di ayam itu hampir nggak kelihatan kalau nggak kita pincingkan, itu nggak kelihatan. Tapi terasa waktu jalan di tangan kita itu terasa. Apa sih namanya, kutu ayam ya? Saya kok lupa, saya pangan dulu. Kalau orang Jawa bilangnya bukan kutu ayam, apa namanya gitu. Nah, kalau bedanya dengan tungau dengan kutu itu apa? Tungau itu kakinya 8. Nah, kayak laba-laba. Tapi dia tidak termasuk arahi apa ya? Laba-laba itu kan arahi apa? Nah, itu tidak termasuk itu. Ya, dia kelasnya tersendiri. Temperaturnya ya itu tinggi ya, maksudnya jauh, antara 9 sampai 30 derajat Celcius. Butuh 2 sampai 3 minggu. Kemudian dia cocok di daerah yang humid, agak-agak lembab dan hangat. Nah, Indonesia banget itu. 80% kelembapannya. Dan ini sangat umum ada di dalam feed mill, tapi hampir nggak kelihatan. Oke, nah ini yang berikutnya adalah tikus rodens, hewan pengerat. Ini saya gambarnya, saya kasih sini karena saya suka gambarnya, bagus sekali ya. Ini tikus dengan berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang kelihatan. Dan seperti Anda ketahui, tikus sama dengan kelinci. Dia, apa istilahnya ya? Multiparus ya. Saya lupa ingat. Pokoknya beranak bisa banyak. Kemudian cepat sekali itu. Berapa minggu kemudian dia sudah bunting lagi, sudah beranak lagi. Ya. Jadi ini kalau ada istilah mati 1 tumbuh 1000 itu termasuk tikus. Nah, tikus itu kenapa? Kita harus pahami dulu. Karena pekan depan kita akan bicara tentang bagaimana mengeliminate hewan-hewan ini, sehingga dari tadi kita bicara ini apa tahu jenisnya apa, seperti apa, supaya kita tahu sifat-sifat mereka. Kalau kita tahu sifat mereka, bagaimana mereka, apa yang mereka butuhkan, itu yang harus kita eliminate, yang harus kita hindari. Nah, tikus ini jelas hewan nokturnal, dia aktif di malam hari. Dan mungkin banyak nggak tahu, dia itu tikus itu boleh dibilang nggak bisa tenggelam, dia itu bisa berenang. Bahkan kalau Anda punya kebutuhan di Jogja, ada beberapa toilet yang lama, toilet yang langsung terhubungan ke saluran pembuangan yang di kota itu, ke Asenereng. Nah, saya dulu pernah tinggal di rumah seperti itu. Ya, tinggal di rumah yang ada Asenereng yang langsung berhubungan ke buangan kota. Itu jelai betul. Kenapa? Ya, bagusnya apa? Kita nggak pernah mikir bahwa septic tank kita penuh. Tapi kadang-kadang malam itu dari situ metonggol, ada keluar kepala. Jadi dia bisa masuk. Ya, dia masuk. Karena dia bisa berenang, dia bisa masuk ke lubang kecil. Selama kepalanya lewat, tikus itu bisa masuk. Dan kepala tikus itu bisa, tulangnya itu ada agak rawan, ada rawan-rawannya samping. Jadi kalau digencet gitu tuh bisa gepeng, dia nggak mati. Ya, makanya dia bisa lewat 2 celah-celah yang kecil itu. Dia pintar berenang dan dia bisa memanjat. Ya, Anda yang pernah ngejar tikus wirok sampai ke pojokan, akhirnya dia manjat, loncat balik ke kita. Saya pernah ngalami, jadi tahu betul. Kemudian punya indera penciuman dan pendengaran yang sangat bagus. Dan yang paling jelek, paling bikin kita makan hati itu, dia bisa mengunyah hampir apapun. Ya, mulai dari timah, logam, plastik, kayu. Ya, dan bukan cerita yang luar biasa lagi mendengarkan tikus menggigit kabel listrik sampai dia mati kesetrum. Nah, itu karena dia bisa, kabel pun dia gigit. Ya, giginya luar biasa. Dan dia bisa, tadi seperti saya sampaikan, bisa masuk lewat celah yang sangat kecil. Selama kepalanya bisa lewat, badannya pasti lewat. Nah, ini yang menarik, ekor. Kata ekor itu, coba Anda dapat tikus hidup, Anda potong, kejam tapi ya. Buntut Anda potong, dia akan mati. Dia berapa minggu itu akan mati. Kenapa? Karena buntut itu, ya, itu ada gunanya. Dia untuk keseimbangan dia, untuk membantu dia berdiri, untuk dia bergerak, itu sangat butuh itu. Dan termasuk untuk mendinginkan tubuhnya kalau dia udara terlalu panas. Ya. Jadi kita sepele buntut, tapi kalau itu putus, tikusnya repot. Nah, makanya di sini tikusnya buntutnya dicekeli gitu. Sensornya gimana? Penglihatannya dia buta warna. Lebih baik dia mengandalkan penciuman dan menyentuh. Ya. Dia cuma bisa melihat 10 sampai 15 meter lah. Nah, dia mengandalkan
Tikus kan suka cium-cium itu. Nah, sebenarnya bukan cium-cium dia, tapi mengandalkan kumis surainya itu, kumisnya, vibrisenya itulah yang dia untuk indera pengecap bukan pengecap, untuk nyentuh, kayak Anda ingin merasakan suatu barang itu, barangnya halus, ini kasar. Anda pakai ujung jari Anda, di sini saraf Anda. Mereka pakai misainya itu, pakai kumisnya. Ya. Dan mereka punya kebiasaan suka menempel-nempel, suka kalau badannya kepepet, digencet di antara benda. Ini yang menyebabkan dia sangat suka kalau jalan itu mesti selalu mepet dengan dinding. Jarang tuh lihat tikus yang jualan di tengah lapangan atau tengah halaman, tengah ruangan. Dia mesti ngikuti dinding. Kenapa? Karena dia matanya nggak bagus, sehingga dia nggak bisa melihat jalan dengan baik. Kemudian kedua, dia punya sifat ya suka nempel-nempel itu. Ya, kalau dia jalan di daerah terbuka pakai feromon untuk temannya biar bisa ngikutin. Ya, kinestetik artinya dia punya kemampuan ototnya itu, memori ototnya bagus, maka dia pintar akrobatik, bisa manjat, bisa apa, itu luar biasa. Kemudian olfaction itu dia bisa mengetahui lokasi makanan, jalur, teritorinya itu berdasarkan penciumannya. Biasa ditandai dengan urin. Nah, ini yang bikin tempat yang pernah ditinggali tikus atau sarang tikus pasti baunya khas. Ya, ada itu bau urinnya sama body secretionnya. Body secretionnya itu yang kayak lemaknya hitam-hitam gitu loh. Itu dari kulitnya dia. Ya, dia bisa merasakan seperti manusia. Ya, bisa merasakan seperti manis, asin, ya, pahit, kecut. Ya, jadi lihat bagus. Ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tikus racunnya khusus ya. Kalau orang yang tahu tikus buat racun tidak bisa sembarangan. Karena dia bisa mendeteksi kalau ada kontaminasi yang tidak wajar di dalam makanannya. Sampai 250 ppm dia bisa merasakan. Nah, makanya racun tikus itu entah gimana caranya dibuat supaya dia nggak bisa merasakan, tidak tahu. Kadang-kadang bagus ya. Dia ada ultrasound ya. Makanya suaranya mendecit-decit tinggi itu. Nah, ini Anda bisa baca sendiri ya, akibat dari tikus seperti apa, kerugiannya tahun 82 pernah sekian billion, kemudian dan di seluruh dunia itu 1/5 dari food supply itu mesti sudah terkontaminasi oleh Rickettsia ya. Dan tikus bisa makan rat 30 gram per hari, kalau tikus kecil 2-4 gram sehari. Ya, bakal paliknya sekian dan seterusnya ya. Berapa banyak dia bisa merusak dengan gigitannya, gnawing the veins, kemudian dia menggali lubang, itu juga membuat kerusakan juga di kebun-kebun biasanya. Kemudian disease, nah disease ini yang repot ya. Pernah dulu abad pertengahan itu yang namanya black plague di Eropa. Black plague itu salah satu penyebabnya ternyata adalah tikus. Tikus membawa penyakit yang menyebabkan black plague. Itu populasi orang Eropa itu berkurang drastis itu, tinggal 1/3 itu black plague itu. Oke. Nah, kalau tanda-tanda gimana kalau ada investasi tikus atau rodensia yang lainnya? Pertama pasti ada kotorannya, ada urinnya, ya, ada baunya. Kemudian ada jejaknya itu yang tadi yang hitam-hitam di dinding itu dan bau ya. Ada bekas gigitannya, ada lubangnya, ada jalur-jalur dia keluar, ada lubang tempatnya. Grease mark itu tadi yang saya sebutkan, di pinggir-pinggir dinding itu yang sering dia lalui akan ada kehitam-hitaman dan baunya nggak enak ya, bau tikus banget. Kemudian dan jelas ada bau dan suaranya. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar beberapa ya, ini pipa yang cukup tebal, peralon yang cukup tebal, bisa dia gigit sampai habis seperti ini. Ember, ini drink tub ini, tempat ember minum ini, gigit tikus. Tempat pakan unggas juga tikus, bahkan kayu pun dia gigit sampai berlubang ya. Ini contoh kabel yang bisa dia gigit seperti ini. Sampai kalau ini ketemu ini kan ground ya, ground ketemu ini nggak apa-apa, tapi kalau ketemu di belakangnya bisa konselet. Oke. Nah, ini tanda-tanda udah ada tikus itu, dia selalu nyampah dia karena ini sarangnya ya tadi itu, karena dia suka badannya ada di antara dua objek digencet, sehingga dia sarangnya pun dia buat banyak barang, sehingga dia kalau di situ merasa nyaman. Oke, kita beralih dari tikus ke burung.
burung, ya. Kenapa burung menjadi salah satu yang kita masukkan sebagai pest di dalam manajemen aplikasi? Karena burung ya merugikan, ya. Tapi kalau di negara-negara maju di Eropa, kalau kita bicara tentang burung sebagai hama, itu bisa kontroversi. Penyayang hewan jarang memprotes kalau tikus dibunuh, ya. Kecoa dibunuh mereka tidak ribut. Tapi kalau burung kita perangkap, kita tangkap supaya tidak masuk ke dalam farm kita, tidak masuk ke dalam pabrik kita, kemudian kita bunuh, itu pasti ada pecinta hewan akan protes. Makanya dia sensitive issue kalau di negara-negara maju. Kalau di Indonesia mah ya ada burung nganggur tangkap malah dibakar, ya, lumayan. Oke. Tapi sebenarnya selama dia tidak mengganggu kita ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah mengganggu kita, menyebabkan ada risiko kesehatan ke manusia, dia bisa dikategorikan sebagai hama, ya. Dan dia jadi hama kalau dia mudah masuk ke pabrik pakan, pabrik pangan, kemudian bersarang di dekat tempat-tempat itu, ya, membangun sarangnya, membuang kotoran di tempat yang mana-mana, dan seterusnya. Dan sekarang love around air intake ducts itu dia bersarang di lubang angin yang masuk itu. Bayangin angin masuk dari situ disedot ke dalam gedung, situ ada burung bersarang, baunya kayak apa, ya kan? Belum lagi apa yang ada di kotorannya. Nah, masalah kalau di beberapa negara yang maju, beberapa burung ada diproteksi oleh federal. Jadi waktu saya di USA dulu banyak sekali di farm itu burung merpati liar gitu. Waktu saya tanya itu boleh tidak ditangkap, kan mikirnya orang Indonesia wah lumayan itu ngelauh gitu. Jawabannya yes you can catch it but you will face the law, dia bilang gitu. You will, if somebody see you and they report itu adalah officer, kita akan didatangi, ya. Jadi intinya katanya burung merpati liar banyak sekali itu nelek di mana-mana, itu nggak boleh ditangkap sembarangan. Nah, kalau di Indonesia mah ya itu burungnya Gusti Allah gitu, ditangkap langsung tadi ke darah goreng apa darah bakar. Nah, kerusakan yang sering disebabkan oleh burung, pertama woodpecker itu burung pelatu, ya. Burung pelatu jelas dia merusak kayu-kayuan, ya, struktur kayu. Burung pelatu adalah salah satu burung yang istimewa karena tengkorak kepala itu begitu tebal untuk melindungi otaknya. Ya, bayangkan kepala digedruke, ditutuke ke kayu sampai kayunya bisa cowel. Kalau orang digitu kan udah gegar otak. 3 kali aja kepala gedruke udah gegar otak. Burung pelatu enggak, karena struktur otaknya, struktur tempurung kepalanya tempurung kepala luar biasa. Ya, kemudian fesesnya, ya ekskretanya bukan fesesnya sebenarnya. Ekskretanya itu korosif, ya. Kemudian juga merusakkan atap, kemudian feses yang atau ekskreta yang masuk di air conditioner, insulator, kemudian mesin-mesin, terus bisa meleset ke wong, ya, itu ya, slippery, ya, kan. Kemudian sarangnya itu kan kalau kering bisa aja menyulut api, ya, dan seterusnya, ya. Terusnya, ya jelas banyak sih efek negatifnya dari burung kalau bersarang di tempat kita bertinggal atau tempat kita bekerja atau di pabrik pakan. Nah, dia juga bisa membawa disease dan parasit di fesesnya itu, di air feces, di ekskreta. Di sini disebutkan feces tapi harusnya ekskreta. Karena bisa tumbuh jamur, bakteria, ektoparasit juga bisa dibawa. Nah, ini yang saya bilang dulu, ya, ektoparasit dia membawa parasit, ada fleas and tick, dia itu yang nulari ke ayam. Kemudian tungau juga bisa. Kemudian dia juga bisa menjadi reservoir atau carrier dari virus yang bisa ditransmit ke manusia melalui nyamuk. Jadi nyamuk yang gigit burungnya nggak apa-apa, dia tidak akan terefek. Nyamuknya menghisap darah burung, kemudian dia menghisap darah kita, maka virusnya itu akan bisa ditransmitkan ke manusia. Mulai dari Eastern Queen Encephalitis dan seterusnya. Yang paling terkenal itu adalah West Nile Fever, ya, karena dulu pertama muncul di daerah Mesir. Oke, ini minggu depan. Nah, minggu depan kita akan bicarakan
kunci-kunci utama bagaimana bisa mengeliminasi tinggalnya atau munculnya dari serangga-serangga atau rodensia ataupun burung di tempat pabrik pakan kita. Karena kita bicara fabrikasi pakan, kita lebih fokus di pabrik pakan lah atau di gudang pakan. Oke. Untuk hari ini itu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Diskusi seperti minggu depan. Minggu depan, minggu lalu. Ya, silakan Mas Wardi. Yang apa yang bisa on cam tolong on cam dong. Sebentar, yang bisa on cam dong. Baterai hampir habis. Oke, nah, jungkatan. Ayo Isan, jungkatan Isan. Baru dari kandang, Pak. Nah, enggak apa-apa. Yang penting masih ikut kuliah. Enaknya online itu kan kuliahnya bisa sambil dari manapun, sambil kerja di kandang pun bisa. Ayo yang bisa on cam. Ya, monggo silakan. Terkait dengan ini, Pak, yang di elok, Pak, tadi mata kuliah fabrikasi pakan belum ada, Pak. Saya cari, Pak. Oh, belum ada ya? Coba nanti saya cek lagi. Mungkin masih nama yang lama, teknologi fabrikasi pakan. Oh, iya, Pak. Ada nggak teknologi fabrikasi? Ada teknologi fabrikasi pakan ada. Coba nanti saya cek Mas Wardi ya. Oh, teknologi yang tak. Ji. Oke, saya cek dulu. Oke, ada lagi pertanyaan atau diskusi? Aduh, meneng kabeh. Wah, keturunan kabeh iki kita iki. Kelihatannya ya, saya Pak Novi. Oh, ya Mirza. Saya mau minta pendapat Pak Novi. Gimana? Jadi waktu saya Mas Mirza, biar kita tahu. Waduh, lagi di kandang juga ini. Enggak apa-apa, mukamu di kandang juga kalau ngono kuwi kok rupane. Nah. Ya, jadi soalnya satu kelas belum pernah ketemu toh ya. Iya, Pak. Oh, ini toh yang timnya Asia, Mas Mirza toh. Lagi naikin sapi nih, Pak. Oh, ya itu yang 3 ekor itu ya? Jadi, Oke, salam aja untuk teman-teman yang ngambil. Sorry, saya nggak bisa nemeni. Ya udah, pertanyaanmu apa? jadi waktu saya di Java itu kan kesusahan untuk ngusir burung, Pak Novi. Nah, kemudian dia itu pakai speaker nyuarain suara burung. Nah, itu menurut Pak Novi gimana? Soalnya setahu saya kemarin tuh agak nggak berhasil. Apa mungkin ada salah suaranya, mungkin harusnya yang beda atau bagaimana? Lah yang dia pakai suara burung apa? Nah, suara burung apa saya kurang tahu Pak Novi. Tapi lah, itu minggu depan itu sebenarnya. Minggu depan kita akan bicara itu salah satu tekniknya. Diputarkan rekaman suara burung predatornya harusnya. Ya harusnya kalau seperti itu kan predatornya yang paling banyak kan elang ya kan. Nah harusnya dengarkan suara burung elang sekali-sekali tidak terus-terusan orangnya yang stres dengan suara burung elang kaok terus atau gagak gitu kan. Jangan didengerin suara burung perkutut malah datang kutut yang lain ya. Iki arep kerja ning pabrik pakan apa arep apa iki uyon-uyon nih kok ngurok ikut perkutut. Jadi saya nggak tahu, yang kamu juga nggak tahu kemarin suara burung apa? Kurang tahu Pak Novi. Lah kamu dengar sendiri. Soalnya kemarin itu gara-gara gagal jadinya diberhentikan. Jadi saya pernah datang pas mereka lagi kayak evaluasi pengusiran hama. Nah itu terus mereka ngomongin metode itu dan katanya kurang berhasil. Saya kan kayak gitu. Ya, pekan depan nanti saya tunjukkan beberapa foto bagaimana ada cara secara fisik ya, secara fisik itu yang bisa kita lakukan di pabrik pakan untuk mencegah dia masuk. Kalau bisa kan dicegah masuk dulu, jangan dia masuk baru diusir. Nah, kalau udah masuk ngusirnya ya salah satu caranya itu salah satunya aja ya pakai suara. Tapi tadi tuh suaranya harus yang bener dong. Nah, kita nggak tahu kemarin yang ceritanya Mirza itu suara burung apa gitu yang setel itu. Kalau yang referensi yang saya tahu ya dia suara predatornya. Yang burung predator itu kan ya burung elang sama burung gagak biasanya. Kalau yang lainnya kalau burung hantu kayaknya entah ya. Kalau burung hantu kok
Halo? Halo, saya ngilang ya? Tuh. Ya, Pak Novi. Udah balik sekarang. Suara saya udah balik? Sudah, Pak. Oke, sorry. Tadi baterainya habis, saya colokkan, ternyata saklar yang untuk listriknya nggak dinyalakan, ya sama aja bohong. Faktor U. Oke, ada lagi? Oh ya, minggu lalu Tato putus ya, baterai saya juga habis laptopnya, maaf. Tato hilang terkat gitu, tapi kan udah selesai kuliahnya. Monggo, ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Jadi kalau kita ketemu sama kecoa itu, Pak, kecoa itu cenderung malah berangkat ke kita, Pak. Kita mau ngusir, malah dia berangkat ke kita. Terus pertanyaanmu apa? Maksudnya kenapa gitu, Pak? Karena lah mungkin baumu sama dengan dia. Nah, jangan dong. Nah, maksudnya kalau saya baca di salah satu informasi, mereka memang lebih suka tempat yang hangat. Nah, saya baru mau bilang, betul. Dan badanmu hangat, badanmu kan gede toh. Ya San ya? Badanmu gede kan biasanya hangat itu. Makanya dia bisa detek itu. Nah, ada informasi juga, Pak, kalau kecoa itu kalau nyentuh kulit manusia itu malah mereka yang membersihkan, kan lumayan. Membersihkan itu ke apa, ambil kecoa seember, siramkan ke badan gitu ya. Nggak tahu saya kalau itu informasi yang absurd banget kalau ini nih. Saya menyerah kalau udah sampai situ tuh. Itu nanti konsultasi sama Ihsan aja lah. Saya menyerah kalau gitu tuh. Udah yang aneh-aneh gitu. Terus apa hubungannya gitu tuh. Ya kalau yang dia dekati kita make sense sih, dia mencari panas ya. Memang dia mencari hangat dan lembab. Tapi apakah itu salah satu alasan nggak tahu itu. Saya juga nggak begitu paham. Tapi yang jelas saya sih kalau ada kecoa dia yang malah pergi sih. Kalau nggak tak injak soalnya, jadi dia pergi dia. Ya mungkin bau badan juga pengaruh, siapa tahu ya. Ini siapa ada lagi yang kalau ketemu kecoa malah datangnya, ada nggak? Saya mau tanya, Pak. Ya silakan. Untuk yang kecoa tadi, Pak, misalkan ada tuh kecoa yang saya pernah lihat di YouTube, kecoa yang dapat dikonsumsi itu kan kayak kecoa Madagaskar. Itu apakah sama seperti kecoa lainnya? Maksudnya sama dianggap seperti hama atau gimana, Pak? Aduh, kecoa Madagaskar pernah lihat dong, gede-gede segini nih, gendut-gendut. Iya. Jangan tanya rasanya, saya belum pernah, nggak tahu. Dan saya kayaknya rategel suruh makan itu. Ya, kalau jenisnya jelas beda. Kalau seperti tadi yang kita tunjukkan kan cuma ada 3 jenis, Oriental, American, sama Jerman toh. Saya nggak tahu, saya yakin di luar itu pasti mesti ada jenis yang lain. Ya, wong serangga itu adalah kalau dari sisi jumlah, serangga itu adalah makhluk hidup yang paling, atau hewan, kalau kita dihitung manusia dihitung hewan ya, adalah hewan yang paling banyak jumlahnya populasinya di seluruh dunia. Untung saja ukurannya kecil-kecil. Kalau katakanlah itu serangga itu ukurannya sebesar kambing gitu, itu dunia sudah akan penuh oleh mereka. Itu saya pernah dengar cerita seperti itu. Nah, kalau yang Madagaskar itu kita kalau itu mirip-mirip yang Oriental ya, tidak punya, kan tidak ada itunya kan, tidak ada sayapnya dia. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, itu kalau di negara-negara 4 musim yang namanya serangga itu termasuk hewan langka. Saya masih ingat betul pertama kali saya punya kesempatan keluar negeri ke Austria musim dingin. Banyak hal yang bikin saya kangen. Saya di sana cuma 3 bulan. Begitu sebulan banyak hal yang membuat saya kangen dengan Indonesia. Salah satunya adalah apa? Kecoa. Nggak pernah lihat kecoa di sana. Akhirnya setelah bulan kedua saya ketemu kecoa di kebun binatang. Di dalam akuarium, dalam apa nih, teratorium apa ya, itu ada kecoa, dan itu yang tanpa sayap itu, yang gede-gede itu, yang model Oriental itu. Nah, apakah isi perutnya itu sama dengan itu, kan kalau dimakan kan apakah isi perutnya sama dengan yang kecoa kita gitu kan pertanyaannya. Nah, saya nggak tahu, saya nggak punya ide sama sekali itu kayak apa.
Ya besok lah kalau kamu ke Cina gitu, apa ke Taiwan, nyoba. Itu di pinggir jalan tuh ada yang jual itu. Mungkin Malaysia itu pun mungkin juga ada loh ya. Di beberapa tempat mungkin yang jual. Vietnam jelas ada. Tapi pada umumnya semua kecoa itu sama-sama memakan biji-bijian kayak gitu atau gimana Pak? Dia itu arahnya ke omnivora atau apapun dia makan. Termasuk daging juga, kalau ada, selama dagingnya nggak bergerak ya artinya sudah mati gitu, bangkai, dia mau. Ya walaupun dia tidak se apa yang kalau dia yang dari tumbuhan. Tapi prinsipnya dia seperti ayam. Dia scavenger, dia memakan apapun yang ada. Ya sekarang di logika aja, makhluk prasejarah yang sampai sekarang masih bertahan, kalau dia nggak mau makan apapun, milih-milih makannya kan pasti nggak bertahan. Ya kan, secara logika dia masih itu, pasti dia apapun dia makan. Gitu. Monggo ada lagi? Sama-sama. Ini malah bahas corone iki. Ya karena kita belum masuk ke pabrikasinya. Pekan depan baru kita bicara tentang bagaimana mereka menghalangi mereka untuk masuk. Termasuk tadi pertanyaannya Mirza tadi itu ya. Oke, ada lagi? Ada Pak, saya boleh Pak? Boleh. Siapa ini? Wardi ya? Iya. Yo silakan. Akhir-akhir ini kan ada kasus, ada sedikit pemasangan listrik untuk hama tikus Pak, yang membunuh banyak petani setahu saya. Beberapa daerah yang masuk berita pemasangan kabel yang kayak kawat gitu Pak. Iya. Ya, kalau di parent stocknya MBI itu kan di setiap handhouse-nya, di kandang khususnya itu kan dari 5 jengkal ini di atasnya itu kan pasti ada kawat untuk menghindari tikus masuk tuh Pak. Betul. Nah, pertanyaannya saya itu kan, kenapa kok kejadian di masyarakat? Ya memang logika sederhananya itulah pasangan itu sawahnya dengan itu, tikus akan nempel mati gitu loh. Nah kalau di gudang Pak, selain pada kayak pengusiran dikasih kayak kabel baru, dikasih bungi dikasih segala macam yang itu Pak. Nah kekuatan apa sih Pak yang bisa menggunakan berapa volt itu loh, standarnya itu ada nggak sih Pak? Saya tertarik gitu Pak, kok bisa membunuh petani yang di sawah gitu loh Pak. Itu tergelitik juga saya berita itu gitu. Yang dibunuh tikusnya apa petaninya? Kejadiannya dua case yang berbeda Pak. Jadi apple to apple-nya, ketika tools ini dipakai di kandang itu kan membunuh tikus. Karena ditaruh di atas ya, nggak kena jangkauan orang. Karena ditaruh di sekitar kandang ya, untuk mengantisipasi tikus itu masuk. Dan di luar jangkauan manusia kan? Di luar jangkauan manusia. Nah, Indonesia itu kan terkenal inovatif ya, inovatif dan kreatif. Nah kan, kejadian kalau saya di Jawa Timur tuh dipasanglah di sawah. Di sawahnya dia. Nah itu kan justru bukan membunuh tikusnya, tapi korban si pemilik sawahnya tersengat listrik gitu loh Pak. Jadi kayak tergelitik aja saya Pak. Apakah ini sosialisasinya adalah di stakeholdernya pemangku kepentingan kebijakan yang problem, atau di kita yang orang-orang akademisi atau orang praktisi dalam peternakan ini kurang duduk bareng Pak. Jadi tergelitik aja Pak saya Pak. Terkait dengan tikus tadi Pak ya. Ya, ini jawabanmu ini saya pegang. Kelihatan enggak? Nah. Oke, saya cerita ini apa yang saya pegang. Pak? Ya, kebetulan saya punya. Saya bawa pulang ini loh. Jadi begini, mungkin idenya adalah dia electric fence ya. Saya tidak tahu kalau yang di pabrik pakan. Jadi sebenarnya electric fence itu ada yang aman ada yang tidak. Yang tidak aman adalah dia nyolokkan ke listrik rumah kita, diputer ke gitu lah. Ya, siapapun pegang pasti kesetrum. Ya. Anda pasti pernah mendengar electric fence untuk sapi, ya enggak? Ini yang saya pegang adalah yang saya bawa sepotong. Ini yang dipasang di farm di Pastura yang saya pakai untuk penelitian S3. Coba saya dekatkan. Nah. Ini ukurannya, saya ambil perbandingan ballpoint-nya. Nah, ukurannya sekian. Kalau teman-teman perhatikan, saya nggak tahu kelihatan enggak ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini materialnya ini
Ini plastik. Kemudian ada halus-halus kecil, kelihatan enggak ya? Coba saya usahakan kelihatan di. Nah, ini nih yang atas ini. Ini ada yang kayak mengkilat ini. Itu kawatnya hanya tipis, setipis seperti rambut gitu. Dia dijalin di plastiknya ini. Jadi tidak sepenuhnya ini kawat. Jadi ini kayak plastik, kayak tampar tampar itu apa namanya? Tali apa? Ya tampar lah ya, kalau orang Jawa bilang tampar. Yang dari plastik, kemudian di dalamnya ada jalinan kawat kecil. Kawatnya ya ukuran sekawat kalau kawat listrik dibuka terus yang halus-halus rambutnya itu loh. Ini ada beberapa dalamnya. Nah, yang berbeda adalah ini nanti dialirkan listrik. Listriknya itu biasanya tidak dari listrik yang di rumah, tapi dia ada pembangkitnya kecil gitu. Dan ini listriknya 2000 volt. Bayangkan naik kesetrum wong. 2000 volt. Dan kalau kuping kita tempelkan dekatnya itu kedengaran suara tek tek tek. Kenapa tek tek tek? Karena dia listriknya tidak nyala terus. Ada durasinya. Cetek 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 cetek. Jadi ada dia 1 detik nyala, 2 detik diam. 1 detik nyala, 2 detik diam. Ada juga yang 3 detik. Tapi ini ada terus-terusan. Sehingga kalau kita by accident, dan saya ada 4 kali setrum kabel ini, dan sekali cukup parah, nyetrumnya belit kaki, ya udah loncat-loncat kayak kodok itu kalau udah belit kaki. Jadi begitu kesetrum kaget kita, tapi langsung lepas, kalau nggak akan nyedot. Kalau Anda yang udah pernah kesetrum listrik rumah 220, ya, listrik rumah 220 itu lebih aman daripada yang 110. Saya waktu kecil pernah kesetrum yang 110 itu nyedot, nempel tangan kita. Jadi kalau kita nggak sadar, kita nggak bisa narik. 220 akan ketolak kita. Tapi efeknya lebih besar, ya. Nah, nek jantungnya nggak kuat, biasanya meninggalnya karena serangan jantung. Nah itu. Nah ini 2000 volt, tapi nolak dia. Jadi ada jeda yang menyebabkan kita bisa lepas. Dan sapi bisa dengar suara denyutan listriknya itu. Sehingga kalau pertama kali dia kena, nggak tahu. Ya saya ada video sapi pertama dimasukkan pastura gitu, dia lari, hidungnya kena ini, bayangan. Hidung sapi itu kan basah, kena listrik. Wah langsung lari, menjerit, dia pindah sebelah sana nabrak lagi. Tapi dia nggak pernah berani nabrak ini. Dan sana pagar hanya seperti ini. Ini 2 atas 1, di bawah 1. Sudah, nggak ada pagar fisiknya. Pagar fisik hanya di luar farm aja, di dekat jalan. Jadi antara paddock seperti itu. Dan kita bisa pindah-pindahkan itu dengan mudah. Nah, seharusnya kalau mau untuk tikus, mungkin dibuat seperti ini juga. Ada jedanya. Jadi kepegang aman. Dan itu bukan pakai listrik yang rumah. Harus ada alatnya khusus kalau menurut saya. Yang dia bisa membuat jeda itu. Nah, cuma masalahnya pertanyaan saya, ini saya juga nggak tahu jawabannya. Cuma tikus itu kan cerdas. Tikus itu cerdas, tidak seperti sapi. Sapi begitu dia kena 2-3 kali, dia kapok. Dia tidak akan mendekat ini. Dia selama bisa mendengar tek-tek-tek, dia tidak akan nabrak. Begitu listriknya kehabisan daya, karena itu pakai aki yang habis lupa diganti, dia dengan santai akan dia tabrak aja. Dan pasti putus. Ya. Tapi kalau tikus itu hewan cerdas. Tikus itu mungkin sekali 2 kali setrum, kan tidak mati dia. Dia nggak mati, dia hanya tertolak. Mungkin akhirnya lama-lama dia terobos saja. Bisa jadi. Mungkin loh ya, ini dugaan saya aja. Jadi itu Mas Wardi ya, kalau menurut saya yang dilakukan petani itu ya keliru. Itu mesti pakai listrik rumah, yakin saya, nggak mungkin dia punya gitu. Kalau memang mau mageri rumahnya dengan itu ya pakai seperti ini. Kudu dimodifikasi. Ming ya saya cara modifikasi ya nggak tahu. Banyak Pak. Ya. Penjelasannya Pak. Ya, ketoknya saya pernah dengar itu yang kayak gitu tuh. Nah itu belum lagi kalau kena air di bawahnya itu shotkan dindi tuh listriknya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita akhiri saja ya. Sampai jumpa lagi pekan depan. Pekan depan kita akan lanjutkan tentang pertikusan, pertumbuhan. Tapi kita akan lebih fokus ke pabrikasi pakannya, bagaimana cara mencegah mereka. Termasuk yang disampaikan Miza tadi pakai suara burung ya. Kalau di materi saya kita nggak ada pakai listrik Mas Wardi, jadi aman gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi.